lakukan yang terbaik untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Kemudian keberhasilan dari budidaya tanaman cabai yang pertama adalah dari pembuatan bibitnya. Kemudian langkah yang kedua adalah proses lahan sebaik mungkin. Jika lahan itu baik dan penuh dengan unsur hara, nutrisinya, insya Allah untuk tanaman cabai akan tumbuh secara subur. Kemudian jangan sekali-kali melakukan mix fungisida dengan insektisida dengan dosis yang tinggi jika teman-teman semua belum tahu tata cara meraciknya. Kemudian berikanlah pupuk yang seimbang untuk tanaman cabai yang kita budidayakan di saat tanaman cabai itu sedang membuahkan buah-buah yang lebat. Nutrisi, kemudian fungisida dan juga insektisida berikan dengan dosis yang disesuaikan yang ada di kemasan produk tersebut. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika seandainya video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman saya pribadi untuk budidaya tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini channel Heri Petani Indonesia tidak bosan-bosan untuk membagikan pengalamannya tentang budidaya tanaman cabai. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi tips dengan teman-teman semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini sehingga tanaman cabai ini membuahkan bunga yang sangat lebat, kemudian calon bunganya pun juga masih terus bermunculan. Ini varietasnya adalah kaliber teman-teman. Jadi bedanya cabai kaliber sama ori 212, dari jenis bentuk buahnya itu lebih besar, kemudian cabai kaliber itu buahnya semi merunduk. Jika masih muda itu berdiri, tapi nanti setelah tua seperti yang teman-teman lihat itu agak ke bawah. Jadi satu ketiak daun ataupun satu bunga itu isinya ada 2 buah teman-teman, rata-rata 2 buah. Kalau ori 212 biasanya cuma 1. Di sini saya juga ingin menjelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Yang pertama adalah mengenai fungisida dan insektisida teman-teman. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah fungisida teman-teman. Saya biasa menggunakan fungisida Beyond M yang berbahan aktif mancozeb. Kemudian setiap saya melakukan penyepraian menggunakan fungisida itu secara tunggal teman-teman. Jadi saya tidak pernah menggabung ataupun mix 2 fungisida ataupun dengan insektisidanya. Biasanya fungisida saya spray sekarang, saya tambahkan Kalinet ataupun Mordenful. 7 hari lagi baru saya lakukan penyepraian menggunakan insektisida. Insektisida yang biasa saya pergunakan adalah merek Abasel teman-teman, yang berbahan aktif abamectin. Untuk suplemennya saya hanya menggunakan Mordenful. Untuk nutrisinya saya menggunakan Kalinet teman-teman. Teman-teman tidak harus sama
menggunakan fungisida, insektisidanya, suplemen tanamannya, dan juga nutrisinya. Terserah teman-teman, yang terpenting adalah kandungan dari fungisida itu apa, kemudian insektisida itu apa, kemudian nutrisi dan suplemen tanaman itu apa, itu yang harus dipahami. Jadi tidak harus sama. Soalnya kemarin ada yang komentar, Pak, di daerah kami untuk mendapatkan Vitaron SL itu susah. Saya pun juga susah teman-teman. Saya belinya itu melalui online lewat Shopee teman-teman. Jadi jika teman-teman kesulitan, cari saja di Shopee teman-teman. Tapi harus hati-hati, sekarang banyak sekali barang-barang yang palsu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini sehingga tanaman cabai ini buahnya lebat? Ini pun juga ada pertanyaan, Pak, kenapa daunnya masih hijau kemudian buahnya masih lebat? Saya melakukan penyepraian teman-teman, jika tanaman itu sudah sehat biasanya saya berhentikan teman-teman. Jadi kami hanya sekedar mengantisipasi. Biasanya misalnya fungisida saya menggunakan 4 sendok makan untuk 1 tangki. Untuk antisipasi biasanya menggunakan 1 sendok makan, entah itu tanaman di fase vegetatif ataupun di fase generatif. Jadi pencegahan yang selalu saya lakukan. Terus kemarin juga ada yang bertanya, Pak, kenapa tanaman cabenya kok tidak ada yang layu? Kemudian Pak, tolong buat tutorial tanaman cabai yang daunnya keriting. Jadi saya janji, insya Allah nanti kalau tanaman cabai saya ada yang keriting, akan saya buatkan videonya. Selama saya melakukan penanaman tanaman cabai, alhamdulillah teman-teman, sampai saat ini tanaman cabai saya belum pernah ada yang terkena virus Gemini ataupun terkena keriting. Jadi semua itu saya antisipasi mulai dari penyemaian benih ataupun bibitnya teman-teman. Jadi penyemaian bibit itu saya antisipasi medianya harus steril untuk media semainya. Kemudian setelah pindah tanam itu biasanya langsung saya spray menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin. Teman-teman tidak harus menggunakan Abasel, bisa juga menggunakan Demolis juga bisa. Banyak sekali produk-produk yang kandungannya itu hampir sama. Jadi intinya tidak mensulitkan teman-teman semua. Kemudian untuk pembuatan video yang tanaman cabai keriting, ditunggu teman-teman, mudah-mudahan nanti di tanaman yang kemarin baru pindah tanam itu ada yang keriting. Sebenarnya juga saya tidak berharap seperti itu, tapi karena itu permintaan, mudah-mudahan ada yang keriting, entah itu 1 pohon ataupun 2 pohon, demi memenuhi permintaan dari subscriber kami. Karena tanpa kalian semua saya tidak bisa menjadi apa-apa. Tanpa support dan dukungan kalian semua, saya tidak seaktif membuatkan tutorial-tutorial yang setiap harinya saya bagikan ke teman-teman semua. Bahkan ada pengulangan juga, agar teman-teman juga paham bahwa menanam cabai itu tidak serumit apa yang dibayangkan oleh teman-teman semua. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara proses lahannya, kemudian kapur dolomit juga harus diberikan. Di lahan bisa ditambah dengan pupuk kimia ataupun tidak, itu juga terserah teman-teman semua. Yang terpenting jangan selalu mensakralkan pupuk. Jika tanaman sudah terserang penyakit berarti bukan pupuknya yang salah, tapi dosis pemberian pupuk yang salah sehingga membuat tanaman itu rentan terhadap penyakit ataupun hama kutu-kutuan. Itu saja teman-teman. Kemudian jika nanti ada tanaman cabai saya di lahan yang kemarin baru saya pindah tanamkan, ada yang keriting, insya Allah permintaan dari subscriber kami akan saya penuhi. Tapi saya tidak bisa untuk membuat video tanaman orang lain yang keriting, saya buatkan tutorial buat teman-teman semua. Nanti takut hasilnya tidak maksimal teman-teman. Jika tanaman itu tanaman saya sendiri, insya Allah saya buat tutorial pun juga bebas. Karena ini saya sambil megangi kamera kemudian sambil menjelaskan, bahkan kadang-kadang melakukan penyepraian, pemetikan tanaman cabai dan juga melakukan pemupukan, itu memang murni saya lakukan sendiri terkecuali proses lahannya.
Sering teman-teman bertanya, kenapa tanaman cabai saya itu daunnya kuning, kemudian bagaimana tata cara mengantisipasi. Sebenarnya video-video kami sudah saya jelaskan semua, di playlistnya juga ada, teman-teman cek video-video kami sebelumnya. Adanya tanaman cabai yang sudah berbuah serimbun ini berarti ada proses lahannya, ada fase vegetatif dan fase generatifnya, teman-teman silahkan dicek saja. Jadi itu teman-teman penjelasan kami, mudah-mudahan videonya bermanfaat, minimal bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua, khususnya para pemula. Ini buat yang pemula, karena bagi yang senior insya Allah sudah paham bagaimana tata cara menangani tanaman cabai di saat tanaman cabai tersebut sudah mulai terserang hama. Begini perbedaannya cabai kaliber dengan ori 212, teman-teman. Jadi kalau ori 212 itu buahnya semua itu kelihatan, karena posisinya jika sudah tua itu ke atas semua. Sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya, sebenarnya pemilihan bibit ataupun benih itu pun juga sangat menunjang untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai. Kemudian masalah pupuk itu bebas teman-teman, yang penting di fase vegetatif teman-teman bisa menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Di fase generatif teman-teman juga bisa menambahkan nutrisi-nutrisi, kemudian pupuk yang mengandung kalium dan kalsiumnya tinggi. Insya Allah tanaman itu akan tumbuh secara sempurna. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah pemberian fungisida, insektisida. Kemudian buat pemula jangan sekali-kali melakukan mix jika tidak paham bahan aktif yang bisa dicampur, ataupun bahan aktif yang tidak bisa dicampur itu pun juga akan berakibat fatal untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Menanam tanaman cabai jangan sekali-kali beranggapan untuk mempersingkat waktu, teman-teman, karena waktu yang disingkat kadang-kadang kita tambahkan fungisida, insektisida, kemudian ditambah lagi 2 macam fungisida misalnya, kemudian insektisida 2 macam, itu pun juga kurang bagus jika cara peracikannya itu tidak pas. Nanti terjadi akhirnya apa? Kerontokan daun, kemudian calon bunganya pada rontok, dan yang terjadi biasanya daunnya itu agak hitam kecoklat-coklatan. Itu yang harus diantisipasi. Santai, kemudian lakukan yang terbaik untuk tanaman. Insya Allah kalau tanaman itu dilakukan perawatan secara baik akan membuahkan buah-buah yang maksimal. Biasanya seperti itu yang saya lakukan, teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini dulu, teman-teman, video saya kali ini perawatan tanaman cabai kaliber. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami pun juga masih tahap pembelajaran, tapi kami berusaha untuk membagikan pengalaman kami. Siapa tahu pengalaman-pengalaman yang saya bagikan minimal bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan channel Heri Petani Indonesia selalu bisa berbagi tutorial-tutorial yang berhubungan dengan tanaman hortikultura, teman-teman, dan semoga saja apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Semoga kebaikan Anda semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan kemudian selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.